Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meluncurkan podcast dengan nama Podcast Edukasi Madiun Lebih Sehat yang kita singkat dengan Pesilat. Hari ini pertama kali seri 1. Jadi kita akan mencoba membahas nanti permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan untuk edukasi masyarakat di Kabupaten Madiun utamanya dan nanti untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, pada hari ini nanti kita akan membahas masalah-masalah yang seputar Madiun dulu, terkait juga dengan visi dan misi Bapak Bupati Kabupaten Madiun. Jadi bersahaja visinya, bersih, sehat dan sejahtera. Untuk hari ini kita menghadirkan satu narasumber yang nanti akan membahas masalah pemeriksaan kesehatan gratis dan bagaimana pemeriksaan kesehatan gratis ini mendukung visi dan misi beliau Bapak Bupati Madiun. Hari ini kita hadirkan Dr. Gigi Rucama Tunggul Kuswoyo, Magister Kesehatan. Monggo silakan, Dokter. Oke. Pemirsa, Dr. Rucama ini adalah sekarang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas harian dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Monggo Pak Ru memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Miftah. Nama saya Dr. Gigi Rucama Tunggul Kuswoyo, MKes. Aktivitas saya sehari-hari saya Kepala Puskesmas Gandrung. Dan salah satunya juga saya ditugasi oleh Bapak Kadinkes menjadi PLH Sekretaris Dinas Kesehatan. Ya. Saya melakukan kegiatan termasuk kegiatan tupoksi saya rutin sehari-hari. Tapi karena tugas ada tugas tambahan lain, lalu saya kerjakan. Jadi jalan semua ya, Dok ya? Ya, gitu kan. Supaya semuanya bisa seimbang. Dan ini upaya untuk membantu masyarakat semakin sehat tentunya. Ya gitu, Mas. Artinya bahwa kesehatan itu penting bagi kita semua ya. Jadi langsung aja, Dok. Hari ini kita kan pertama kali nih, Dok. Ya meskipun kita masih pakai simbol ini masih simbol, Dok. Ngapunten, Dok. Nanti insya Allah akan kita gunakan setelah settingnya semuanya beres. Oke, hari ini kita akan bahas masalah pemeriksaan kesehatan gratis yang sebenarnya adalah program di tingkat nasional yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Barangkali bisa dijelaskan apa pemeriksaan kesehatan gratis ini, Dok? Ya, mungkin dari istilah pemeriksaan kesehatan gratis ini mungkin Bapak dan Ibu-ibu dan masyarakat yang ada terutama di wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya, tentunya ada dua istilah, pemeriksaan kesehatan gratis dan cek kesehatan gratis. Ini sama aja sebenarnya ya, teman-teman. Kita mengingat regulasi kita di Kemenkes, keputusan Menteri Kesehatan 0107 nomor 33 tahun 2025. Di situ memang sudah mengatur juknis terkait sama pemeriksaan kesehatan gratis. Adapun pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya kan dulu awalnya ada tiga jalur. Yang pertama jalur hari ulang tahun, yang kedua jalur anak sekolah, dan jalur pemeriksaan rutin yang ada dilakukan terutama di puskesmas. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeteksi dini kasus-kasus penyakit yang mungkin berada di masyarakat kita. Intinya bahwa yang sakit bisa diobati, yang sehat supaya tidak jatuh sakit ya. Oleh karena itu pentingnya bahwa cek kesehatan gratis ini kita lakukan secara masif ya, karena kita sudah melakukan di bulan Februari tahun 2025 ini, terutama di puskesmas yang ada di puskesmas yang terutama di wilayah Kabupaten Madiun. Saya kira itu, Pak. Berarti tadi untuk sasarannya saja anak sekolah juga masuk? Ya, yang pertama sasarannya usia 0 sampai 6 tahun. Usia 0 sampai 6 tahun. Itu biasanya dilakukan di di puskesmas atau di
posyandu ya, posyandu balita, gitu. bisa. Bayi baru lahir juga antara 1 sampai 2 hari langsung kita lakukan Oke. PKG. Terus jalur yang anak sekolah biasanya di awal di tahun ajaran baru di usia 7 sampai 17 tahun. 7 sampai 12 tahun berarti dari anak Ya, SD, SMP, sampai sama SMA. Ya. Oke. Terus yang sasaran berikutnya adalah sasaran rutin yang sudah kita lakukan yang ada di puskesmas kita, seperti biasanya pasien hipertensi, pasien DM, dan pemeriksaan yang rutin yang sering dilakukan di puskesmas, termasuk di posyandu lansia. Gitu. Berarti sampai memang dari 0 tahun sampai lansia Iya, semua Iya. bisa. bisa. Oke. Terus tempatnya tadi ada di sekolah, Untuk sementara lokasi khusus yang rutin puskesmas. puskesmas ya. Sama hari ulang tahun. Kalau anak sekolah ya nanti kita lakukan di sekolah sesuai dengan jadwal yang ada. Terus ini dilakukan minimal 1 tahun sekali dalam 1 kali pemeriksaan. Cuma kita Iya. kasih batasan waktu kira-kira H plus 30 hari. Boleh. Jadi kita kasih jadwal 3 kali kunjungan untuk melakukan pemeriksaan sampai optimal dan maksimal, artinya sampai selesai. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin hari pertama kita lakukan pemeriksaan waktunya juga tidak memungkinkan, ya, tapi kita sudah melakukan pendaftaran, kita bisa tunda untuk kunjungan kedua di kemudian hari. Oh gitu. Jadi kalau yang berhalangan bisa sampai 3 hari sejak pendaftaran untuk menerima pemeriksaan gratis. Ini harus ke vaskes atau sekolah dan sebagainya, atau ada petugas kesehatan yang bisa mengunjungi sampai ke rumah, Dok? Kalau ini sementara puskesmas itu kan mempunyai akun Satu Sehat. Tentunya yang Iya. bisa dilakukan adalah puskesmas itu. Kalau untuk gitu. rumah sakit dan klinik belum kita lakukan. Oh gitu, ya. Untuk bisa ini kita lakukan PKG ini bisa di dalam gedung dan di luar gedung. Kalau di luar gedung misalnya bisa dilakukan di posyandu atau kita melakukan kegiatan di luar seperti di kantor-kantor. Kita lakukan kerjasama dengan UPD supaya hasilnya lebih maksimal lagi dan capaiannya bisa lebih luas lagi. Nuhun sewu ini, Dok. Seandainya ada sebagian dari masyarakat kita butuh melaksanakan kegiatan terus kemudian minta bantuan ke dinas kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan gratis, apa bisa masuk dalam cakupan ini? Saya kira kalau memang itu nanti perlu dan urgent bisa bersurat ke dinas kesehatan gitu, dan kita nanti koordinasikan dengan puskesmas yang terdekat terkait sama Untuk tempatnya. penjadwalannya. Iya. Begitu. Terus kemudian, Dok, nuhun sewu, untuk yang diperiksa, layanan yang diberikan pemeriksaan gratis ini apa saja, Dok? Untuk pemeriksaannya kita sesuaikan dengan kelompok umur ya. Yang pertama bisa dari kelompok bayi baru lahir tadi, kita lakukan pemeriksaan kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Yang kedua bisa pengukuran pertumbuhan, berat badan dan tinggi badan dan perkembangan bagi balita di usia 0 sampai 6 tahun. Terus pada usia-usia dewasa dan lansia bisa kita lakukan pengukuran tekanan darah, gula darah, dan fungsi ginjal. Untuk pemeriksaan indera, mata, telinga kita lakukan juga di usia dewasa, usia sekolah dewasa, dan usia lanjut. Terus juga pemeriksaan gigi juga kita lakukan, pemeriksaan jiwa, dan serta pemeriksaan lain seperti kanker. Ya. Saya kira mungkin itu beberapa pemeriksaan yang kita lakukan dan kita juga didukung dan ditunjang oleh beberapa alat kesehatan yang sudah ada yang standar yang dilakukan di puskesmas. Berarti pemeriksaan ini sudah terstandar dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Madiun. Ya. Dan kemarin beberapa puskesmas yang mungkin ada beberapa kekurangan alat, BMHP, pemusara peralatan, kita berusaha untuk mencukupi ya. Karena ini pemeriksaan ini harus kita lakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Semangat yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
Baik, terus kemudian Nur Sewu, ketika ada masyarakat yang sakit waktu datang ke puskesmas misalkan, apa dia bisa masuk dalam kategori pemeriksaan kegiatan yang gratis ini atau bagaimana Dok? Anda juga ada yang kemudian sakit dan seterusnya. Ya, itu tadi kan masuk di jalur yang ketiga tadi ya. Jadi pemeriksaan rutin artinya bahwa orang yang berobat ke rumah sakit itu wajib kita lakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi kemarin kita sudah screen awal bahwa begitu pasien datang ke rumah puskesmas untuk berobat, fasilitas untuk berobat, tentunya yang screening awal yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis dulu. Terus menurut saya, ini masyarakat kita kan tersebar, ada yang di daerah perkotaan, ada yang di pinggiran. Barangkali kalau yang di perkotaan sudah biasa, Nji. Kalau yang ada di agak pinggir begitu Dok, bagaimana prosedur untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini di puskesmas? Apa butuh pengantar atau bagaimana? Enggak, saya kira enggak butuh pengantar ya, kecuali sifatnya lansia, artinya memang harus diantar sama orang yang memang sehat. Tahapan pemeriksaan itu yang pertama masyarakat harus mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Terus yang kedua, biasanya mereka sudah dapat notifnya dari WA di Satu Sehat Mobilnya itu. Pada saat menjelang hari H-7 hari ulang tahun itu sudah dapat ya. Terus yang ketiga, masyarakat itu diwajibkan mengisi screening mandiri yang ada di Satu Sehatnya itu. Baru kemudian dia datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan jadwal, dengan membawa KTP dan KK serta nomor WA. Oh gitu. Setelah itu baru layanan kita di puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai dengan prosedur yang ada, bertahap ya. Kalau memang hari itu tidak memungkinkan karena mungkin terlalu padat pasiennya, tentunya kita tunda atau kita alihkan ke hari yang lain ya. Terus yang terakhir bahwa mereka setiap masyarakat yang sudah melakukan pemeriksaan gratis, mereka mendapat rapot kesehatan. Ada di aplikasi Satu Sehat itu ada rapot kesehatan. Artinya rapot kesehatan itu nanti berisi rekomendasi apakah yang hasil dari pemeriksaan itu ada tindak lanjutnya. Ya, betul. Mungkin kalau dia memang terdiagnosa misalnya hipertensi atau DM, tentunya harus ada pengobatan yang lebih lanjut. Itu saya kira. Ada yang menggelitik tadi Dok. Ketika masyarakat harus mengunduh dulu aplikasi Satu Sehat, seandainya ada yang istilahnya lansia, dia mungkin tidak punya HP yang berbasis Android atau misalkan iOS, terus kemudian juga misalkan dia kalaupun punya tapi tidak sampai bisa mengoperasikan, apakah bisa diwakili oleh keluarga yang agak lebih mudah begitu? Kalau memang ada kendala terkait sama itu ya, kami di puskesmas, di fasilitas kesehatan siap untuk membantu. Artinya mereka tidak usah ragu, langsung aja datang di puskesmas atau fasilitas yang terdekat. Di sana nanti ada petugas pendaftaran yang melakukan yang membantu untuk mendaftarkan ya. Dari A sampai Z. Ya, kalau memang masyarakat yang berusia lanjut atau lansia itu memang tidak punya nomor atau tidak punya HP, tentunya bisa bahasanya dilewatkan HP kepada pengantar atau saudaranya. Oh gitu. Ya. Jadi pokoknya saya kira ini tidak ada dilayani begitu ya. Saya kira ini bukan jadi satu kendala untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Terus kemudian tadi yang layanannya sudah, tahapannya sudah. Ini kaitannya dengan visi Bapak Bupati. Oh iya. Bapak Bupati. Apakah program ini memang terus kemudian ditekankan oleh Dinas Kesehatan beserta seluruh jajarannya termasuk di puskesmas, itu memang semata-mata untuk programnya Bapak Presiden, atau terus kemudian secara kebetulan atau memang sudah ditakdirkan memang sesuai dengan visi misinya Bapak Bupati, iya, bersih, sehat dan sejahtera?
Ya, saya kira gini Pak Miftah, visi dari Bupati Kabupaten Madiun yang baru ya, itu bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Untuk bersih itu kan posisinya dia kan harus menegakkan namanya good government atau tata kelola pemerintahan yang bagus, nomor satu. Yang kedua adalah sehat. Sehat itu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan kondisi sehat, artinya bukan hanya sekedar sehat fisik, tapi keseluruhan holistik. Jadi kesehatan fisik, spiritual, jiwa, juga kesehatan sosial, juga kesehatan masyarakat juga. Terus poin ketiga adalah sejahtera. Artinya ini membangun masyarakat yang sejahtera itu. Kaitannya PKG dengan visi misi Pak Bupati adalah misi kelima, tercapainya masyarakat adil makmur yang ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan dengan kondisi ekonomi yang semakin baik. Posisi kita mendukung visi dari Bapak Bupati. Yang kita kerjakan adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui program kesehatan cek kesehatan gratis ini. Artinya bahwa kita bisa mencegah, memitigasi sedini mungkin kasus-kasus penyakit-penyakit yang ada di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan itu. Ya, saya kira itu kaitannya PKG dengan visi misi Bapak Bupati. Jadi memang satu arah gitu ya, satu arah dan menjadi bagian yang terintegrasi dengan visi misi Bapak Bupati Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun. Terus kemudian kalau kita melihat di masyarakat ini, kita biasanya jangankan orang sehat, orang sakit saja kalau belum ambruk dia tidak mau periksa. Gimana? Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun untuk mengupayakan masyarakat itu berkenan dan dengan sukarela datang ke puskesmas, fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya, Dok? Iya, betul. Itu masalah klasik ya dari dulu ya. Artinya bahwa masyarakat kalau tidak benar-benar sakit, artinya kalau selama dia masih kuat ya, kerja aja masih kuat, tetap itu bukan masalah bagi mereka. Tapi ini ironis bagi kita. Kita berusaha untuk memberikan edukasi, tapi masyarakat sendiri kadang memahaminya itu kurang maksimal. Karena itu Dinas Kesehatan tidak kurang-kurangnya ya, kita terus untuk melakukan edukasi, promosi ya, dan berikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, bisa lewat offline dan online, terutama kayak kayak acara podcast ini salah satunya dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat supaya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, dan mereka nanti kalau sudah sadar tentang kesehatan mereka rela dan bukan wajib, artinya dengan kerelaan dia bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis di fasilitas kesehatan yang sudah kita sediakan. Saya kira itu. Jadi upaya dan munculnya podcast ini memang bagian dari promosi, menjelaskan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan dan upaya-upaya kesehatan yang lain, begitu Nje? Ya, poinnya gitu. Jadi One Stop Healthy Pods ini salah satunya adalah memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan tentunya bisa ikut untuk peran serta dalam gerakan program cek kesehatan gratis ini. Jadi kita juga berharap nanti siapapun generasi muda yang menonton podcast ini berkenan untuk menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, begitu Nje? Saya kira generasi muda apalagi sekarang penyakit itu tidak memandang usia ya. Sekarang apalagi penyakit tidak menular sudah kena ke generasi muda sekarang kan sudah beralih betul. Ya. Saya kira itu mungkin generasi muda harus benar-benar diperhatikan ini, terutama pola hidup, terus
dari asupan gizinya juga nanti perlu diperhatikan juga. Terus untuk kendalanya selama ini apa yang dialami oleh teman-teman di puskesmas atau juga sampai dinas kesehatan dalam upaya mensukseskan program pemeriksaan gratis ini, Dok? Yang pertama kemarin memang sempat kita kaji analisis kenapa kok program kesehatan gratis ini kurang diminati masyarakat kan. Yang pertama mungkin karena waktu itu kita edukasi kita kurang gencar ya, kurang masif ya. Tapi untuk ini kita sampai ke depan tentunya kita tidak kurang terus minimal reminder ya, mengingatkan terus kepada masyarakat pentingnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu. Yang kedua, SDM yang berada di puskesmas dan fasilitas kesehatan itu kadang terbatas ya. Artinya memang awal-awal dulu itu memang kita sehari itu kita batasi hanya 30 pasien. Ya. Tapi dengan target dan target yang harus kita jalankan, tentunya kita tidak berhenti sebatas itu, kita kembangkan lagi terutama kegiatan-kegiatan di luar gedung. Artinya dari Kemenkes sendiri kemarin kita sudah koordinasi, ternyata boleh untuk melakukan percepatan dan akselerasi PKG ini supaya cepat capaiannya. Tentunya kita membuat kegiatan yang di luar regulasi ya, seperti tadi kegiatan ini di luar gedung boleh kita lakukan ya. Kira itu jemput bola berarti ya, bahasanya jemput lebih bola proaktif ya. Terus ada lagi kendala terkait sama aplikasi. Karena gini, program kesehatan gratis ini dipantau langsung dari Kemenkes. Jadi Kemenkes hanya melihat dashboardnya aja. Jadi setiap wilayah daerah di seluruh Indonesia tentunya setiap 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan bisa kepantau mana yang capaiannya terendah, mana yang tertinggi ya. Oleh karena itu kita berusaha supaya capaian kita sesuai dengan target yang ada itu. Jadi sebenarnya salah satu aplikasi yang mungkin perlu perlu dikembangkan lagi, satu sehatnya itu mungkin ada pengembangan lagi supaya tidak terjadi bahasa kalau Vaskes itu melakukan input data itu tidak lemot atau tidak ada kendala dalam menginput ya. Itu juga menjadi kendala bagi kita. Terus kemarin ada juga kendala terkait sama BMHP, tapi Dinas Kesehatan sudah melakukan pengadaan dan kita sudah distribusi ke beberapa puskesmas terkait sama BMHP yang diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Saya kira itu Pak Mirta. Jadi termasuk langkah-langkah realnya tadi sudah masuk dan sudah dilaksanakan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sampai ke 26 puskesmas yang ada di bawahnya. 26 puskesmas tiap bulan kita pantau terus dalam rangka untuk menaikkan capaian kita. Pemirsa sekalian, ini upaya yang luar biasa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun beserta seluruh sumber daya kesehatannya, mulai dari yang ada di dinas, terus kemudian sampai ke puskesmas, sampai yang paling bawah berarti ada bidan di tingkat desa. Terus kemudian yang terakhir Dok, barangkali masyarakat butuh diberikan diberikan masukan. Apa yang sebenarnya diperlukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun? Maksudnya keterlibatan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun utamanya agar program pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa istilahnya dinikmati oleh semuanya? Ya, yang pertama kita Dinas Kesehatan terutama di puskesmas tentunya kita berusaha memberikan layanan semudah mungkin
Ya, Oke. itu satu ya. Karena kalau birokrasinya nanti panjang nanti pasien juga akan mengeluh. Yang kedua, untuk pemeriksaan yang standar misalnya tekanan darah, gula darah dan fungsi ginjal itu kadang yang diminati masyarakat. Oh, nggih. Artinya bahwa kita bisa menyediakan itu ya. Oke. Artinya supaya tidak ada kesan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini yang diperiksa hanya gula darah saja. Nggih. Itu ya. Oleh karena itu dalam pencapaian untuk mendukung kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun tadi, nanti oleh karena itu perlunya tadi optimalisasi PKG di semua lapisan, nantinya dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Pustupolindes, supaya masyarakat dimudahkan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Baik, terima kasih Dok. Sementara sebagai awalan podcast ini sesuatu yang luar biasa, informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat. Semoga nanti setelah ini kita harus ada seri yang kedua dan seterusnya sampai akhir tahun mesti kita jadwalkan, ya. Jadi pemirsa, insya Allah kita Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun merencanakan ada sampai berapa ini Dok? Kalau sampai akhir tahun kita di bulan Juni 1 insya Allah, terus kemudian masih ada 6 bulan lagi. Setiap jadi bulan. ada banyak. Syukur-syukur setiap bulan kita bisa 2 kali atau 3 kali ya begitu ya. Ya mungkin jadwalnya kita mungkin 1 bulan sekali ya, kemarin sudah ada agendanya. Baik, terima kasih. Jadi tunggu untuk seri kedua. Yang terakhir Dok, barangkali ada closing statement dari Dr. Uchama. Ya, yang pertama mungkin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Madiun, saya mengajak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di semua puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat di tempat panjenengan semua ya. Kuncinya bahwa cek kesehatan gratis hari ini, sehat untuk masa depan panjenengan semua. Terima kasih. Terima kasih dokter, luar biasa. Pemirsa, tunggu kami di seri kedua. Terima kasih.